Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Senang ya dan bersyukur pagi ini kita bisa bersekutu bersama. Semuanya ini semata-mata karena pimpinan Tuhan. Sebelum kita memulai persekutuan doa pagi ini, mari kita memuji dari PPR 1 nomor 98. Tuhan memimpin hidupku. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu selama ini. Engkau selalu melindungi dan memberi damai sejahtera di perjalanan hidup kami, termasuk di masa-masa sulit yang panjang ini. Ajar kami untuk selalu percaya dan taat mengikuti pimpinan-Mu yang pasti baik bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Monica. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja, supaya apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa kesalahan kami, dan berkatilah persekutuan doa pagi ini dari awal hingga akhir, termasuk internet dan gadget yang akan kami gunakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Monica, mari kita menyanyikan dari PPR 1 nomor 118, Yesus seperti gembala. Dipimpin
Yesus, kami jadi milik-Mu. Engkau sudah menjanjikan mencari yang tersesat. Tuhanku Allah yang rahmani, menolong orang penat. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Dr. Gigi Monica Grace Agus Susanti. Kami persilahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap rekaman dulu. Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan kembali kami mau diberkati melalui firman-Mu. Kiranya Engkau boleh berbicara Tuhan, Engkau boleh ungkapkan segala isi hati-Mu, dan ini boleh menjadi berkat buat kami, boleh menguatkan kami, boleh menolong kami untuk kami makin hari makin lebih baik lagi. Tuhan, kiranya Engkau tolong hamba-Mu ini Tuhan, supaya Engkau yang boleh memampukan untuk boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu. Engkau boleh sucikan dan kuduskan hati kami terlebih dahulu Tuhan, supaya hamba-Mu juga setiap kami yang mendengar Tuhan, boleh dilayakkan untuk menerima firman ini Tuhan, dan firman ini boleh kami simpan dalam hati kami, dan kami boleh lakukan untuk kami juga boleh menjadi saksi-Mu yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Bapa Surgawi, pagi ini kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang boleh beracara dan Engkau yang boleh memberkati pemberitaan firman-Mu pagi ini. Kami mau serahkan dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang boleh beracara. Haleluya, amin. Ya, tema pagi ini yang saya persiapkan adalah emas atau imitasi, gitu. Kalau kita sering mendengar kata emas, gitu ya, pasti semua di antara kita tuh senang, gitu ya. Apalagi yang namanya wanita, gitu. Kalau dengar kata emas tuh udah langsung langsung matanya tuh jadi hijau, gitu ya. Kali kalau misalnya perempuan, gitu. Nah, kalau bapak-bapak mungkin investasi gitu ya, karena emas itu satu barang yang bisa diinvestasi yang harganya tuh nggak mungkin turun gitu ya. Jadi emas itu merupakan satu barang berharga, dia perhiasan, dia juga investasi yang dianggap paling aman gitu ya saat ini untuk disimpan gitu. Karena harganya dianggap nggak, kalau tetap stabil gitu dia harganya. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat emas itu ada yang murni, ada yang imitasi gitu ya. Nah, emas murni itu apa gitu? Nah, emas murni itu adalah emas dari hasil proses pembakaran, proses pemanasan sehingga biji emas itu mencair. Nah, ketika mencair, kotoran-kotoran seperti debu, karat, logam lain itu dipisah gitu ya. Sehingga itu semua disaring dan didapatkan emas yang murni gitu. Tapi itu proses penyaringannya itu nggak bisa cuma sekali gitu loh, karena kan masih ada lagi mungkin ya, sampai paling halus sampai semuanya hilang. Nah, ketika emas itu merupakan emas yang paling murni, emas yang paling bersih gitu, emas itu kadarnya juga jadi baik, terus harganya juga semakin mahal gitu. Nah, kemudian kita mau lihat kalau emas yang perhiasan gitu ya, itu kalau emas yang perhiasan itu rata-rata tuh sudah nggak murni lagi gitu. Itu sudah dicampur sama logam lain sehingga bisa menjadi struktur yang keras sehingga jadi mudah dibentuk gitu ya. Kemudian emas itu juga kalau misalnya udah dipoles, dibentuk gitu ya. Kalau sekarang ini tuh sulit banget gitu ya dibedain antara itu emas asli atau emas imitasi gitu ya. Sekarang banyak orang pakai
emas imitasi juga orang banyak nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin yang tahu tuh cuma pedagang emas kali ya, gitu. Mungkin kalau misalnya Tante Hana, Melisa gitu ya, mungkin kalau lihat, oh tahu ini yang dipakai ini emas asli atau bukan gitu. Tapi juga mungkin juga enggak gitu ya, kalau memang dibikin bagus gitu ya. Saya pernah contohnya tuh, saya tuh waktu cincin kawin yang pertama saya itu, saya tuh padahal belinya tuh di mall gitu ya, di toko emas yang lumayan besar tuh di mall gitu. Bukan yang branded gitu, tapi dia lumayan besar di mall gitu. Nah waktu itu aku tuh cincin kawinku itu berliannya copot gitu. Nah waktu berliannya copot, pikir mau pasang lagi kan, mau pasang lagi, tapi saya ke ITC gitu. Nah terus abis itu waktu sampai di ITC, saya mau bilang, Tante, karena toko emas ada langganan toko emas juga di ITC, toko emasnya tuh bilang, Monik, ini jangan dipasang berlian lagi katanya. Kalau biasanya kalau udah copot kayak gini, mau dipasang itu susah katanya. Nanti kamu tuh nanti berliannya bisa copot lagi katanya. Mendingan udah bikin baru aja lagi ya gitu. Yang ini dijual aja gitu. Terus abis itu saya bilang, ya udah deh Tante, nggak apa-apa gitu. Terus ya udah dites dulu ya emasnya katanya gitu. Ya udah pasti emas lah Tante, aku bilang, orang aku belinya di mall ini gitu. Aku sebutin nama tokonya gitu. Terus habis itu ya pokoknya dites dulu katanya. Waktu dites, terus toko emasnya ini bilang, Monik, ini bukan emas katanya gitu. Ah masa orang ini belinya di toko emas yang ini kok di mall gitu. Tapi dia bilang, iya ini coba lihat. Jadi ada alatnya kan gitu. Kalau misalnya digesek-gesek itu dikasih cairan, dia nggak jadi emas gitu, nggak jadi warna kuning gitu. Nah, akhirnya saya komplain ke tokonya. Kebetulan karena dulu kalau pameran tokonya tuh depan-depanan, jadi sering ngobrol kan. Terus bilang, kok ini bukan emas loh kok. Aku bilang, inget kan aku dulu belinya sama engkau gitu loh. Terus dia bilang, iya katanya. Masa bukan emas? Iya, aku udah, ini karena berliannya copot. Kalau berliannya nggak copot, aku tuh nggak tahu. Aku bilang gitu, kalau misalnya ini tuh bukan emas loh kok gitu loh. Ini karena berliannya copot jadi saya tahu gitu. Akhirnya toko emasnya tes juga, terus dia bilang, oh ya ini bukan ya, nggak tahu dia bohong atau gimana ya, pokoknya ya udah dikembalin aja, ditukar aja gitu. Akhirnya jadi saya punya sama Rudi punya, ya saya kembaliin gitu. Akhirnya jadi kita tukar gitu. Nah kayak gitu. Jadi benar-benar yang namanya emas itu sulit banget dibedain gitu. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal emas gitu ya, ternyata di dalam Alkitab juga banyak dipakai ilustrasi atau perumpamaan emas murni yang dihubungkan dengan iman kita gitu ya. Kehidupan orang percaya itu sama seperti emas yang berharga. Nah, proses untuk mendapatkan emas yang murni itu nggak gampang. Begitu pula dengan iman kita. Untuk mendapatkan iman yang murni, itu juga harus melalui proses gitu. Nah, kita mau lihat next. Jadi di sini dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, jadi pemurnian itu seperti tadi emas, pemurnian hidup kita juga perlu proses gitu ya. Jadi di sini dikatakan prosesnya itu apa? Supaya kita punya iman seperti emas yang murni, yang diuji sama api gitu ya. Sehingga pada akhirnya nanti kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan pada waktu Yesus menyatakan dirinya. Kemudian pemurnian hati itu apalagi yang bisa kita dapat? Yaitu Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi proses pemurnian hidup ini semuanya itu baik buat kita.
Tuhan ciptakan supaya kita makin hari makin dimurnikan, karena Allah mau memberikan puji-pujian buat kita, juga mau menyediakan mahkota nanti ketika kita nanti pulang ke surga. Kemudian kita mau lihat di sini proses pemurnian hidup itu bisa lewat apa aja sih gitu. Yang pertama, proses pemurnian hidup itu bisa lewat kesulitan hidup dan penderitaan. Iman kita itu diuji ketika berada dalam penderitaan. Makin diuji ketika kita dalam penderitaan itu, kita makin dekat Tuhan atau makin jauh dari Tuhan. Makin nurut sama Tuhan, apa makin bebal atau makin dablek gitu ya. Di Ulangan 8 ayat 2, di sini dikatakan bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Gitu ya. Nah, kita mau lihat di sini contoh orang yang mengalami proses pemurnian hidup lewat kesulitan hidup dan penderitaan. Ya, yang pertama itu Ayub gitu ya. Ayub ketika dalam masa proses pemurnian hidup, dia itu ketika masalah datang, dia tetap menyembah Tuhan. Di ayat Ayub 1 ayat 20 sama ayat 22, di sini dikatakan bahwa ketika masalah datang, Ayub sujud dan menyembah Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kemudian di dalam proses pemurnian hidupnya, firman Tuhan juga berkata di Ayub 2 ayat 10b, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kemudian iman Ayub di Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, di sini kita lihat dalam proses pemurnian hidup Ayub seperti ini gitu. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah istrinya Ayub. Kita tahu ketika di masa Ayub belum mengalami proses pemurnian hidup yang Allah izinkan, kita pasti tahu ya Ayub istrinya itu pasti mungkin jadi wanita yang paling bahagia gitu. Apa sih yang dia nggak punya, apa yang dia nggak dapatkan gitu ya. Suami yang soleh, suami yang baik gitu. Terus udah gitu kaya banget gitu ya. Terus kemudian punya anak gitu. Anaknya juga banyak gitu ya, sehat-sehat semua, nggak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, gimana sikapnya? Di Ayub 2 ayat 9, istrinya bilang apa sama Ayub? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah gitu. Nah, dari proses contoh dua orang ini dari proses pemurnian hidup, kita itu yang mana gitu loh? Kita yang Ayub atau kita yang istrinya Ayub? Kemudian kita mau lihat lagi apa lewat proses pemurnian hidup itu lewat apa lagi ya? Proses pemurnian hidup itu selain tadi lewat penderitaan, lewat kesukaran hidup, proses pemurnian hidup itu juga bisa lewat hidup yang mulus tanpa hambatan. Lewat hidup yang rasanya semuanya mudah gitu ya, penuh dengan puji-pujian manusia gitu. Nah, iman kita itu diuji juga ketika semua tampak baik-baik saja. Apakah kita tetap ingat untuk berbalik sama Tuhan, atau kita lupa sama Tuhan, atau kita malah menganggap ya ini karena aku hebat gitu ya, aku semua yang aku punya itu karena aku mampu gitu, karena aku memang aku pintar gitu loh, bukan karena Tuhan gitu. Nah, di Ulangan 8 ayat 17 dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu. Ini cerita tentang bangsa Israel yang masuk dalam tanah perjanjian gitu ya. Tuhan ingetin gitu loh, kalau kamu sudah berlimpah-limpah susu dan madu, jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita ini rasanya semuanya baik-baik saja, semuanya makin hari makin cemerlang, semuanya makin indah gitu ya, semuanya rasanya kok tidak pernah mengalami kesulitan gitu ya. Itu kita jangan pernah menjadi orang yang lengah gitu ya. Jangan kita malah menjadi orang yang terus merasa aku nggak butuh Tuhan gitu di dalam situasi ini gitu loh. Malah harusnya ketika ada di tengah-tengah situasi yang seperti itu,
mari kita mau berpegangan terus sama Tuhan. Karena di saat itu malah kita gampang jatuh gitu ya. Mari kita menjadi orang-orang yang makin berisi di dalam Tuhan ketika hidup kita diberkati Tuhan gitu. Jangan kita seperti beras yang ditampi gitu ya. Ketika beras itu ditampi, diayak gitu, ada beras yang memang beras yang berisi, tapi ada juga yang udah kulitnya yang kosong gitu ya. Kita nggak pernah tahu kita ini siapa gitu. Mari kita terus jadi orang yang makin hari makin berisi supaya ketika kita ditampi, kita jadi beras yang jatuh lagi ke dalam tempat penampian itu. Bukan malah jadi beras yang cuma kulit doang dan akhirnya beras itu tertiup angin jatuh ke tanah gitu loh. Kita nggak bisa tahu nanti ketika kita jatuh itu malah lebih sakit lagi gitu. Mendingan kita makin hari makin mempersiapkan diri menjaga hidup kita. Jangan jadi orang yang lengah, jangan jadi orang yang sombong karena semuanya nampak baik-baik saja gitu. Nah, Bapak Ibu, setiap kita itu pasti mengalami yang namanya proses pemurnian hidup. Jalanin aja semuanya, ikutin prosesnya Tuhan. Karena kalau ketika kita sedang dalam mengalami proses hidup yang tadi mungkin mengalami masa-masa sulit, percaya aja kita mau dijadikan emas yang murni. Dan percaya aja tukang emas yang kita punya itu pasti selalu jagain pembakaran kita. Apinya itu pasti ditakar Tuhan pas, nggak akan pernah lewat gitu dari kekuatan kita gitu. Yang mesti kita ingat di sini adalah di Roma 5 ayat 3 sampai 5 gitu ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pengen kita menjadi orang yang tekun di dalam Tuhan. Dan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tahan uji, dan kita akan terus punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Nah, kemudian di sini di zaman akhir ini, kemurnian iman kita itu harus terus diuji gitu ya. Kalau nanti ketemu Tuhan, Tuhan tanya, Tuhan lihat kita gitu. Nah, kita ini dilihat Tuhan itu adalah punya iman yang murni kepada Tuhan atau iman yang imitasi. Ini jadi pertanyaan buat kita. Di Lukas 18 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?" Ini jadi pertanyaan buat kita. Iman seperti apa yang nanti didapati Tuhan ketika Tuhan datang kedua kali? Nah, kemudian kalau di zaman ini kita ditanya, iman kita itu iman yang mana sih? Gitu. Kalau emas aja bisa dites, iman kita pun juga bisa dites. Mari kita mau cek sama-sama kualitas iman kita itu yang mana, yang imitasi, apa yang asli, apa yang murni gitu. Mari kita mau lihat pertama, bagaimana sih cara ngetes kualitas iman? Kalau emas tesnya banyak gitu ya. Ada yang digigit pakai gigi katanya gitu, pakai cairan gitu. Kemudian emas itu banyak banget cara ngetesnya. Nah, kita juga mau tes kualitas iman kita pagi ini, kita mau cek satu-satu ya. Yang pertama, bagaimana hubungan pribadi kita sama Tuhan? Sedekat apa hubungan kita sama Tuhan? Seberapa kita kenal Tuhan kita? Gitu. Apakah kita masih suka takut? Apakah kita masih suka khawatir? Apakah kita masih suka mengeluh? Apakah kita masih suka meragukan Tuhan? Jangan bilang kita itu punya iman. Kalau ada masalah dikit-dikit aja kita udah heboh. Jangan bilang kita itu punya iman yang besar. Kalau punya masalah dikit-dikit aja, kita udah mengeluh sama Tuhan. Udah bilang Tuhan, kenapa gitu ya. Kemudian yang kedua, kita mau tes lagi. Bagaimana cara kita mempergunakan hidup yang Tuhan sudah berikan buat kita? Sudahkah kita bijaksana mempergunakan waktu-waktu hidup kita? Udah jadiin Tuhan yang paling utama belum? Bagaimana dengan kekudusan hidup kita?
Apakah kita masih kompromi sama yang namanya dosa? Gitu. Jangan bilang kita punya iman yang murni kalau kita masih bisa kompromi sama yang namanya dosa. Gitu. Dulu saya suka dibilangin, jadi orang tuh jangan sok suci gitu. Jadi orang tuh jangan apa-apa Tuhan gitu ya. Nanti kamu makin susah kalau kamu makin dekat sama Tuhan gitu. Tapi kita mau belajar gitu. Tuhan nggak pengen kita itu bisa kompromi sama yang dosa gitu ya. Mari kita mau hidup terus benar di hadapan Tuhan gitu. Kita mau pergunakan hidup yang Tuhan sudah percayakan buat kita untuk kita jaga dengan baik, bijaksana mempergunakan hidup kita ini. Kemudian yang ketiga, kita mau lihat lagi bagaimana kita mengelola berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sudahkah kita gunakan dengan baik? Sudahkah kita mau salurkan buat pekerjaan Tuhan? Jangan bilang kalau kita punya iman yang murni, kita punya iman yang besar, kalau kita itu susah ngeluarin dompet kita buat pekerjaan Tuhan. Karena Martin Luther kan pernah bilang gitu ya, hidup bergereja itu juga harus keluarin dompet gitu ya. Jadi jangan pernah pelit-pelit gitu. Kadang-kadang kita lebih gampang beli untuk kepentingan kita, untuk kesenangan kita, daripada untuk pekerjaan pelayanan Tuhan gitu. Kita merasa kalau buat Tuhan itu dikit aja gitu. Tapi kalau kita punya berkat besar, yaitu hak kita untuk menikmati gitu. Memang Tuhan kasih kita kebebasan untuk menikmati hidup dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Tapi juga Tuhan pengen apa yang Tuhan kasih buat kita itu juga kita pakai juga untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi ujung-ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Apakah yang kita pakai itu memuliakan nama Tuhan atau enggak? Gitu. Apakah yang kita keluarkan itu untuk menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Gitu. Kemudian yang keempat, kita mau tes lagi kualitas iman kita. Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Kalau orang lihat kita, orang di dekat kita, apa komennya? Apa pendapatnya? Jangan bilang kita punya iman yang besar, kita punya iman yang murni. Kalau orang mau dekat kita aja, udah nggak senang duluan gitu ya, rasanya udah panas duluan kalau dekat kita gitu. Mari kita mau belajar sama-sama mengkoreksi hidup kita, kualitas iman kita dari 4 hal di atas ini. Sudahkah kita semuanya punya kualitas iman yang baik di hadapan Tuhan? Yuk, mari kita mau tes sama-sama pagi ini gitu ya. Kita mau lihat pagi ini. Karena di sini next kita mau lihat bahwa Tuhan pengen di 2 Korintus 13 ayat 5a. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Gitu. Mari kita terus menguji diri kita sendiri. Kita ini bagaimana imannya di hadapan Tuhan. Selidiki diri kita terus. Kemudian di 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sedang menguji tadi, apakah Tuhan memuji kita atau Tuhan malah sedih lihat hidup kita? Demikian firman Tuhan pagi ini, mari kita jadi emas yang murni. Jangan jadi imitasi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi ini kami diingatkan Tuhan, bagaimana kami harus terus menguji hidup kami Tuhan, untuk kami ketika nanti ketemu Tuhan, atau Tuhan datang Tuhan, kami boleh didapati Tuhan punya iman yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau bersuka atas hidup kami Tuhan, dan Kau bilang sama kami bahwa kami ini hamba Tuhan yang setia. Tolong Tuhan supaya ketika kami nanti datang ketemu Tuhan, hidup kami sudah diproses Tuhan jadi emas yang murni, bukan jadi emas yang imitasi. Tuhan, ajar kami Tuhan menjalani sisa-sisa hidup kami, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan. Menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang bisa menjaga hati kami, menjaga hidup kami, untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, layakan kami, mampukan kami ya Roh Kudus, supaya Engkau yang terus berbicara dalam hati kami. Berikan kami hati yang peka, berikan hati kami, telinga kami, hati seorang murid yang mau dengar-dengaran Tuhan. Ketika kami ditegur, ketika kami dibentuk, kami boleh terus mau belajar menjadi lebih baik makin hari lagi. Terima kasih Tuhan, ini kami, dan kami mau terus menjadi orang-orang yang menjadi berkat, dimanapun kami berada Tuhan, di gereja kami,
di keluarga kami, di lingkungan kami, pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami ingin hidup kami menjadi orang yang berarti, agar setiap orang boleh melihat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Liana. Ya, terima kasih Monik. Ya, kita semoga ya dalam proses pemurnian hidup ini kita harus selalu percaya ya, taat, setia, baik di masa sukar maupun di saat berlimpah-limpah ya. Sehingga iman kita menjadi iman yang murni ya, bukan yang imitasi. Ya, kita lanjutkan dengan doa syafaat. Di bawah ini ada pokok-pokok doa syafaat ya yang kemarin sudah saya bagikan. Kita mengucap syukur ya untuk hari ini, untuk kesembuhan Bu Manurung, untuk Pendeta Yeni, dan selamat sekali lagi untuk Evangelis Indah Wijaya ya yang sudah lulus. Kita mengucap syukur dan semoga menjadi berkat. Kita juga berdoa untuk kesehatan jemaat kita, hamba Tuhan. Ya, terus lagi untuk para lansia ya, kita juga berdoa untuk anak-anak yang studi di luar negeri maupun yang bekerja di luar kota. Kita juga berdoa untuk yang sedang kuliah ya maupun sekolah online ini. Dan juga untuk para pendampingnya, untuk Jessica yang sedang cari pekerjaan. Selanjutnya, kita berdoa ya untuk pelayanan panitia Natal 2021, tahun baru, dan kegiatan minggu ini. Ada KYTB, Komisi Youth ya. Kebaktian minggu ya, ada tukar mimbar. Selanjutnya kita berdoa juga untuk presiden kita, untuk pemerintah ya, untuk para pemimpin bangsa dan aparat keamanan, untuk permasalahan bangsa kita. Kita juga berdoa untuk para pemimpin pemuka agama ya. Untuk pencegahan virus, biarlah COVID ini segera berlalu ya. Sebelum doa syafaat, mari kita nyanyikan dari PPR 1 nomor 162, bersandar padanya. Ku
Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan saat ini, semuanya diberkati Tuhan. Yang terbaik yang Tuhan berikan bagi mereka, dan mereka pun juga senantiasa, kami semua, apapun yang kami pikirkan, katakan dan lakukan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin.